Bisa diceritakan masa-masa pada saat itu Bapak merantau terus kemudian ke Jakarta sehingga menjadi seorang Helmi. Sebenarnya ayah saya yang gila tuh ya. Kalau disuruh milih uang kaget atau beda rumah? Berat saya. Selamat datang di podcasting. Ngobrol bareng broadcaster. Saya Lutfi Aziz. Saya akan mengarahkan langsung acara ini. All crew standby. 3, 2, 1. Oke. Pak, kita terlepas dari industri-industri yang tadi sudah kita bicarakan tentang TPI, tentang production house program bahwa ada beberapa program yang akhirnya menjadi legenda sampai sekarang. Ya. Uang kaget bedah rumah. Bedah rumah ya. Program itu kalau disuruh milih uang kaget atau bedah rumah? Berat saya. Saya sebenarnya kalau secara itu ya ideal nolong orang itu bedah rumah. Ya, tapi kan kenapa saya milih uang kaget? Karena saya pernah menjadi hostnya gitu. Ya, ribuan episode gitu. Jadi menurut saya sih berat lah. Tapi tapi jangan lupa, tanpa ada uang kaget tidak akan pernah ada bedah rumah. Bedah rumah itu kan sebenarnya dari protes seorang ibu, nelpon saya, maki-maki saya, Pak Helmi ini nggak mikirin orang miskin ya. Orang disuruh lari-lari, dia beli sembarangan gitu. Kalau rumahnya bocor, nggak bisa dia ini gitu. Kalau pintunya jebol gimana? Kan nggak mungkin dia beli pintu gitu. Itu proses awal pertama kali. Oh iya. Habis itu, oh iya juga ya. Saya kepikir, kan kalau gitu gue bikin bedah rumah gitu. Saya create loh. Dulu tuh kan tidak pernah ada itu istilah bedah rumah. Ya. Yang ada itu kan renovasi rumah. Ya, renovasi rumah. Saya kenapa? Karena bikin bedah rumah itu full adalah ide saya. Karena nyari rhyme-nya ya. Bedah rumah, keren tuh. Ya. Keren tuh. Jadi kita bikin itu, tapi sekarang kan semua orang nyebutnya bedah rumah. Dan sekarang orang main niru-niru aja kan. Jadi semua orang niru, tapi ya mestinya instansi ya, Pak? Oh ya instansi, orang pilkada pun bikin bedah rumah. Soalnya kalau kita bicara tentang hak cipta, IP ya, intellectual property right, mereka harus izin sama saya. Tapi ya sudahlah, itu bagian dari amal saya lah, ya kan. Jadi reality show itu harus menjadi sebuah inspirasi, Lutfi. Ya, sebuah program yang baik itu adalah kalau dia memberikan inspirasi. Kita hanya melakukannya sekali. Yang kita bantu, uang kaget yang kita kasih cuman 10 juta itu cuman 1 orang. Tapi kalau program itu berhasil menggerakkan ratusan, ribuan, jutaan orang untuk melakukan hal sama, saya pikir kita berhasil. Termasuk kita melakukan bedah rumah. Dan itu terbukti sekarang? Oh, terbukti. Semua orang melakukan bedah rumah. Jadi saya pikir, alhamdulillah berhasil. Dan alhamdulillah berapa program saya kan menjadi, itu disebut dengan inspirasi. Makanya saya lebih mau dijulukin sebagai seorang inspirator. Bahwa apa yang saya lakukan adalah insya Allah menjadi inspirasi bagi orang lain. Walaupun kadang-kadang orang nggak tahu tuh. Pakai ide kita gitu tanpa izin di depan kita gitu. Dulu malah ada satu instansi kementerian bikin bedah kampung tanpa izin tuh. Bedah kampung. Kaget saya. Saya telepon segmennya. Bos, itu punya saya. Waduh, bayangin seorang menteri gitu tidak paham tentang intellectual property right. Saya waktu itu udah saya mau naikin tuh. Tapi saya akhirnya menyabarkan diri saya. Udahlah. Saya juga tidak mau menghalangin orang untuk berbuat baik. Berarti artinya pada saat itu konsep itu belum muncul ke televisi? Sudah dong. Bedah kampung sudah dong. Dulu kan dieksekusi oleh RCTI. Ya, yang ada satu kampung di Cipambuan situ, Babakan Madang, saya renovasi dalam waktu seminggu, 200 rumah. 200 rumah? 200 rumah kita eksekusi dalam seminggu. Itu hak ciptanya kita yang pegang, bedah kampung. Dulu saya kerjasama dengan RCTI, dengan beberapa developer ya. Dan beberapa brand-brand lain luar biasa, termasuk brand-brand yang menjadi sponsornya bedah rumah itu. Iya. Pak, sebagai seorang kreator, artinya saya juga mengalami sebuah kepuasan ketika apa yang saya buat terus kemudian diwujudkan. Pak Helmi jauh daripada apa yang saya banggakan. Artinya bedah rumah uang kaget tahun 2000, bedah rumah 2003, terus kemudian sampai sekarang milenial pun kenal program itu. Ya. Ada kebanggaan apa yang Pak Helmi? Oh, sangat luar biasa. Apalagi bedah rumah 2 tahun terakhir masih menang Panasonic Award gitu ya. Jadi hiburan yang sangat luar biasa bagi saya gitu. Indonesian Television Award? Ya, Indonesian Television Award. Jadi saya pikir itu. Jadi kita sebagai kreator, apa sih? Karya kita ditonton orang, dipuji orang, itu aja kita udah senang. Apalagi kalau sampai dapat penghargaan, apalagi sampai memberikan nafkah bagi banyak orang, apalagi kalau menjadi inspirasi sehingga tergerak orang lain untuk melakukan hal yang sama untuk menolong orang lain. Nggak ada kebahagiaan yang lebih hebat dari itu. Dan saya bisa bilang 2 program itu legenda. Ya.
Walaupun ada yang lain juga ya, ada nikah gratis, Siapa pernah Berani. jadi siapa berani. Siapa berani itu magnitude-nya lain lagi tuh. Jadi itu dulu kan kayaknya kalau mau ikut kuis tuh harus orang pinter, orang kota. Siapa berani itu bayangin tiap hari 100. Tukang becak pernah di situ, sopir taksi pernah di situ, 100 tunanetra pernah di situ gitu, 100 pekerja salon pernah di situ gitu, anak-anak pernah di situ. Jadi very komunal gitu. Saya juga punya program yang sangat saya banggakan, merupakan inspirasi walaupun kontroversi juga, Masihkah Kamu Cintaiku. Ya. Bagaimana kita mengajarkan lesson ya, pelajaran-pelajaran ilmu dalam berumah tangga. Ya, jadi menurut saya cukup banyak lah ya. Jadi kemudian yang saya sangat senang itu dulu kita pernah membuat namanya naik haji gratis. Ya, wah itu luar biasa ya, cerita di belakang itu luar biasa. Kita pernah bikin namanya renovasi sekolah. Itu juga kuat sekali itu ya. Jadi menurut saya cukup banyak lah. Saya pernah buat mimpi Kalie, mengabulkan mimpi orang untuk ketemu idolanya, ya. Ya jadi puas banget kita bisa begitu. Dan kita banyak sekali ya talent-talent yang dilahirkan dari Triwarsana. Ya termasuk Robi Purba, ya kemudian Demian, ya yang menemukan saya, ya Uges. Terus Indra Bekti sempat di program kita di awal-awal dan yang akhirnya membuat mereka menjadi populer setelah itu. Tapi dari semua program yang Bapak buat dari tahun 2000 sampai sekarang, apa program yang paling berkesan dan paling membuat Pak Helmy menggebu-gebu membuat program itu? Ada beberapa ya. Yang pertama adalah Kuis Joshua, karena itu adalah program saya pertama setelah saya keluar dari Adi Subadi Production. Itu pasti sesuatu yang membuktikan ternyata gue bisa bikin kuis nih ya setelah Ibu Ani. Dan waktu itu ratingnya 9 ya, mengangkat nama Joshua ke level yang lebih tinggi gitu. Yang kedua tentu saja Siapa Berani. Karena itu ada saya di situ. Jadi itu adalah masa transisi saya dari orang di belakang layar menjadi ternyata saya bisa juga di depan layar. Dan itu magnitude keberhasilannya luar biasa. Ya Triwarsana menjadi sangat dikenal dan kemudian kebanjiran order-order dan kemudian saya dijulukin Pangeran Kuis waktu itu oleh majalah Matra sampai akhirnya orang menjulukin saya Raja Kuis. Semuanya dari situ. Dan bagi saya Siapa Berani itu yang 1.500 episode di Indosiar, kemudian 120 episode di RCTI dan 60 episode di Antv itu adalah sesuatu gitu yang tidak mungkin lagi bisa diulangin. Walaupun kemarin sempat tampil di TVRI, tapi bukan saya hostnya. Ya, jadi saya pikir dua itu. Dan untuk reality show, sebenarnya ikoniknya itu ada pada saat saya membuat Mimpi Kalie. Itu adalah reality show saya pertama. Pertama. Ya, yang mempertemukan fans dengan idolanya. Huges ya. pada saat itu ya Pak? Huges waktu itu. Luar biasa Huges. Pak, saya ada sedikit permainan sederhana. Artinya mohon izin nanti ketika saya menyebutkan nama, Bapak ceritakan kira-kira bagaimana sosok ini di mata seorang Bapak Helmy Yahya. Nama pertama, Ibu Ani Sumadi. Guru saya, ya, yang menempa saya, yang menentukan hidup saya. She is the one who shaped me, ya, dengan cara mendidik demikian keras, ya, nggak pernah memuji, tetapi disitulah pelajaran yang sangat luar biasa, ya. Tanpa beliau mungkin saya tidak pernah bisa mencapai itu. Nama kedua, Tanto Yahya. Guru saya, saingan saya. Bapak pernah bersaing sama Pak Tanto ya Pak? Bersaing lah, kita bersaing. Berebut Panasonic Award gitu ya. Jadi menurut saya sih kita saling mengalahkan. Saya Siapa Berani, dia lagi megang Who Wants to Be a Millionaire. Tapi mentor saya ya hingga saat ini dan sekarang jadi penasehat saya. Pak, boleh ceritakan ini ada fakta menarik bahwa Bapak kan merantau dari Palembang terus kemudian ke Jakarta berdua dengan Pak Tantowi. Bisa diceritakan masa-masa pada saat itu Bapak merantau terus kemudian ke Jakarta sehingga menjadi seorang Helmy. Sebenarnya ayah saya yang gila tuh ya. Ayah saya itu hanya seorang pedagang kaki lima gitu. Sekolahnya mungkin sekolah agama tingkat SMA gitu. Ya, tapi dia seorang visioner yang sangat luar biasa. Bayangin loh. Dia gadaikan tuh rumah kami, rumah kayu gitu, dalam sebuah gang. Dia ngambil uang bank, menggadaikan rumah itu hanya untuk agar dua anaknya, saya dengan Tantowi itu bisa kuliah di Jawa. Wah, itu menurut saya dahsyat.
Dia adalah seorang ustadz, seorang kiai gitu. Tetapi dia di samping mengajarkan kami ilmu agama, dia memaksa kami belajar bahasa Inggris. Wah, itu menderita, Lutfi. Karena saya harus jalan kaki itu bolak-balik 16 km sehari itu untuk hanya belajar bahasa Inggris. Umur saya baru 12 tahun kali ya, saya baru tamat SD itu SMP kelas 1. Tapi ternyata kegilaan orang tua saya itulah yang menempa kami menjadi seperti ini. Kakak saya menjadi dubes dan saya menjadi seperti ini. Ya, jadi wah kami dipush. Tapi waktu itu bukan dipush lah, disupport. Karena saya dan Tanto tuh luar biasa karena kami banyak dihina, terutama saya ya. Saya banyak dihina karena bapaknya pedagang kaki lima gitu. Jadi itu yang kata Tanto, kayak kami tuh kayak iklan arloji mahal itu. Ya, apa, we don't crack under pressure. We don't crack under ya, pressure. jadi kita tuh tidak apa ya? Tidak lembek gitu. Dengan ayah saya tuh pressernya luar biasa. Ya, dia dukung, dia push kita ya untuk ini, dan kami menjadi pribadi, terutama saya menjadi seorang pribadi yang self motivated, yang termotivasi sendirinya. Kami dan Tantowi tahu betul kalau kami tidak bekerja keras, kalau pendidikan kami tidak lebih tinggi dari orang tua kami dan saudara kami, mungkin nasib kami akan sama dengan bapak saya. Ya, itu yang membuat saya tuh nggak pernah tuh dicek udah bikin PR atau belum, nilainya berapa. Saya jadi juara umum aja orang tua saya nggak pernah muji lah, karena udah apa ya, self motivated lah. Jadi itu yang membuat akhirnya saya menjadi seorang apa ya, fighter, seorang kompetitor. Sekolah manapun saya masukin, saya harus menjadi yang terbaik. Ya, termasuk setelah saya kerja pun di bidang apapun saya tidak pernah mau tanggung. Saya di bidang apapun yang saya tekunin, saya harus menjadi yang terbaik. Saya tahu betul, seperti yang di seminar-seminar saya lakukan, nggak pernah ada peluang untuk orang yang setengah-setengah. Ya, there is no room for a mediocre. Kalau mau pintar-pintar sekalian. Kalau mau apa, bego-bego sekalian gitu ya. Membego-begokan diri lah. Kalau mau pintar, kalau mau keren-keren sekalian. Ya, ya itu yang membuat saya punya strategi. Tanto punya strategi. Tiba-tiba dia menjadi penyiar country yang nggak ada saingan. Tiba-tiba saya memilih jalur kuis. Yang saingan saya sedikit sekali. Pada saat itu ya? Iya, ya. Buktinya saya jadi raja kuis. Tiba-tiba saya masuk ke reality show yang belum ada orang yang garap. Reality show sebelum saya itu yang ngetop cuma satu, itu pun genre-nya lain, spontan. Spontan, ya. Spontan. Ya. Komedi jenisnya. Komedi jenisnya. Saya lebih kepada reality show yang membuat orang terharu, menangis. Yang itu yang disebut dengan genre-nya dream comes true, mengabulkan mimpi orang. Ya sudah, mungkin saya dapat 2 gelar aja tuh, Raja Kuis dan Raja Reality Show. Jadi di sekolah pun saya di STAN juga berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, saya bilang life is short, hidup itu singkat banget. Ya, hidup itu hanya sekali. Ya, kenapa kita tidak melakukan yang terbaik? Dan hari ini Pak Helmi membuktikan bahwa Helmi Haya adalah orang yang luar biasa. Alhamdulillah. Buat teman-teman, tapi buat teman-teman yang nggak tahu bahwa ada fakta menarik. Dulu Pak Helmi memulai karir dengan menjadi seorang floor director. Ya, FD 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Bisa diceritakan Pak pada saat ya, itu? saya belajar dunia TV itu. Saya kan akuntan. S2 saya pun akuntansi. Gak pernah 1 jam pun saya masuk kelas broadcasting tuh. Nggak ada tuh. Dari akuntan ke broadcasting? Oh ya, 2 hal yang berbeda juga. Tapi kan passion saya kan di dunia itu. Saya waktu Ibu Ani mengajak saya untuk menggarap Gitar Maja yang waktu itu dibawain oleh Tantowi itu. Wow, itu mimpi saya gitu. Karena waktu SMA saya kan juara kuis. Cepat tepat namanya tidak terkalahkan gitu. Wah, saya obses banget dengan trivia, dengan ilmu pengetahuan, dengan fascinating fact, fakta yang mencengangkan gitu. Begitu saya ditawari itu sebagai pembuat soal, bagi saya wow, ini yang saya cari selama ini gitu loh. Jadi dan selama 10 tahun saya di Bu Ani bikin soal dan menjadi floor director lah. Ya, jadi dan ternyata dengan menjadi floor director itu saya dapat ilmu. Jadi kalau mau belajar cara produksi televisi yang paling top itu jadilah floor director. Orang nomor 1 di produksi kan PD, program director. Kan dia merintah di sini. Dia betul. Emi, itu penontonnya kayak zombie tau Pak, kurang senyum. Saya harus mereka senyum. Oh, kalau gitu penonton harus responsif. Ibu Ani kita berikan hadiah. Ayah, Anda menang 1 juta rupiah gitu. Yang orangnya diam-diam aja, oh itu pasti cut. Bu, senyum dong Bu. Masa Ibu nggak senyum? Kita juga nggak happy dong. Jadi dan dia mengajarkan itu. Kus Hendrat mau salah, Tantowi salah. Mi, salah tuh ngomong. Kau kasih tahu ya gini.
Itulah yang perintah-perintah dari kuping yang harus saya sampaikan itu dua hal yang saya pelajari dulu. Ilmunya, yang mana yang bagus, yang mana tidak bagus. Nomor dua adalah komunikasi, cara menyampaikan. Cara komunikasi, cara menyampaikan. Ya, saya dapat dua hal. Itulah yang akhirnya begitu saya menjadi produser, lengkap saya. Ya, jadi saya malah memproduksi banyak banget ya, lebih dari 200 karya televisi. Walaupun saya tidak ngerti kamera, ya saya tidak pernah menjadi program director sekalipun. Tapi saya tahu. Seperti pemilik restoran lah. Saya nggak bisa masak, tapi saya tahu mana masakan yang akan disukain oleh pengunjung. Sebagai kreator dunia televisi, saya itu udah punya apa ya? Mungkin karena jam terbang, karena pengalaman, karena ilmu dari Ibu Ani, jadi saya tahu. Ya rata-rata dari 200 karya televisi yang saya buat kan rata-rata ratingnya bagus lah. Sebagian malah menjadi trendsetter gitu. Termehek-mehek, kan trendsetter gitu. Ya. Dan penghuni terakhir, kan trendsetter. Ya, karena ilmunya itu tuh. Ilmu yang sangat simpel gitu. Ilmu bagaimana yang harus kita puaskan adalah penonton, bukan kita sebagai kreator. Oke. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Di luar itu banyak dari teman-teman yang menganggap kalau sekarang posisi Pak Helmy sebagai ahli komunikasi. Pak Helmy setuju akan itu? Ya. Ahli komunikasi. Jadi seperti yang tadi Pak Helmy sampaikan bahwa kekuatan komunikasi itu begitu penting. Sangat penting. Pertanyaan terakhir saya, ada nggak tips untuk teman-teman yang mau belajar komunikasi, public speaking dan lain-lain agar mereka bisa lebih percaya diri, lebih... Cuma gampang tipsnya. Apa itu, Pak? Ikut kursus saya aja. Jadi teman-teman jangan lupa ikut kursusnya Pak Helmy. Tinggal bayar gitu. Tapi ada kali Pak sedikit Pak yang bisa dibagi ke teman-teman yang... Ya, jadi komunikasi itu penting banget ya. Kadang-kadang selalu saya katakan kita dalam hidup itu pintar aja tuh nggak cukup. Orang pintar mungkin ada ya, tapi belum tentu bisa menyampaikan. Kadang-kadang orang yang komunikasinya baik itu kadang-kadang lebih sukses daripada orang yang punya skill. Ya, jadi makanya semua manusia kalau mau sukses harus bisa komunikasi. Menyampaikan, kalau punya ide, kita harus sampaikan. Jutaan ide itu tidak bisa tereksekusi dengan baik. Kenapa? Karena tidak bisa tersampaikan dengan baik. Ya, kadang-kadang kita menguasai satu keahlian, kita menguasai satu knowledge, tetapi menyampaikan, komunikasi itu is not only about the content. Tetapi juga menyangkut cara, bagaimana memilih diksi. Diksi itu memilih kata-kata yang pas. Kayak sekarang, kita PCR, rakyat nggak kenal lah PCR itu apa. Rapid test. Masyarakat di kampung nggak kenal. Apa itu? PSBB gitu ya. Jadi ini cuma catatan-catatan saya. Rumus komunikasi yang efektif itu satu. Bicaralah dalam bahasa publikmu. Bicaralah dalam bahasa publik. Ya, kalau publik kita rakyat kebanyakan bicara bahasa rakyat dong. Ya, siapa aja. Nah, itu tergantung publik. Namanya public speaking. Public itu menyangkut siapa. Ya, karena kita harus tentukan dulu kita akan bicara sama siapa nih. Karena bicara dengan atasan, dengan anak milenial beda bahasanya. Ya, bicara dengan teman, dengan pacar, dengan istri beda lagi bahasanya. Jangan pernah salah. Bicara dengan ulama bahasa kita beda. Ya kan, bicara dengan akademisi beda. Bicara dengan rakyat kebanyakan pun bahasa kita berbeda gitu. Jadi kadang-kadang Lutfi lucu, makin tinggi sekolah seseorang, makin tinggi jabatannya seseorang, itu makin tidak efektif dia berkomunikasi karena dia biasanya terbiasa menggunakan istilah-istilah yang dia pikir orang paham padahal belum tentu paham. Ya, jadi seorang komunikator yang baik adalah seseorang yang bahasanya dimengerti oleh audiensnya. Tapi misalnya kita nggak bisa juga dong dalam ujian skripsi gitu pakai bahasa kepo, julid gitu, nggak bisa lah. Artinya ada penyesuaian ya Pak? Oh iya, makanya sesuaikan dengan publiknya. Ya, oke. Mahal banget itu ilmunya. Pak, mahal banget, luar biasa. Teman-teman, hari ini luar biasa sekali yang tadi saya bilang bahwa ini adalah hari yang bersejarah. Ada satu kalimat yang dari Pak Helmy, dari dulu sampai sekarang masih saya ingat bahwa ketika kamu bekerja apapun, jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Apapun profesimu, apapun pilihan pekerjaanmu, jadilah yang terbaik. Karena apa? Hidup itu pendek. Hidup itu pendek. Pak Helmy, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Pi. Terima kasih.